Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Maulana. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Pemerintahan. Kali ini, di video ini, saya akan membahas tentang prinsip pemberdayaan masyarakat dari bab 4 mata kuliah pemberdayaan masyarakat desa dan kota. Baik, berbicara mengenai prinsip pemberdayaan masyarakat, sekilas saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan pendapat Matius yang menyatakan bahwa prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dan berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian, prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip yang diantaranya adalah mengerjakan, kemudian yang kedua akibat, yang ketiga asosiasi, di mana dalam pengertian ketiga hal tersebut, mengerjakan yang artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu, karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar, baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya, yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama. Kemudian, yang kedua yaitu akibat. Arti yang dimaksud dari akibat adalah kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat. Karena perasaan senang atau puas, atau tidak senang, atau kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan. Ya, kegiatan belajar yang saya maksud, belajar pemberdayaan di masa-masa yang mendatang. Kemudian yang ketiga, asosiasi. Yang dimaksud asosiasi adalah setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya. Misalnya seperti ini. Dengan melihat cangkul, seseorang akan ingatkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik. Atau analogi lainnya seperti melihat tanaman yang kerdil, ya, tanaman yang kerdil atau yang subur, kebalikan dari kerdil adalah seseorang akan mengingatkan kepada usaha-usaha pemupukan dan lain-lain. Lebih lanjut, menurut Dahama dan Bhatnagar pada tahun 1980-an, mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan yang lain, yang mencakup, yang pertama, minat dan kebutuhan. Dalam hal ini artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. Mengenai hal ini harus dikaji secara mendalam, apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap warga masyarakatnya. Kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi sesuai dengan tersedianya sumber daya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapat prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, organisasi masyarakat bawah, yang artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan atau menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga atau kekerabatan. Ya, dari kelompok kecilnya itu ya, keluarga. Kemudian yang ketiga, keragaman budaya. Yang artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam. Di pihak lain, perencanaan pemberdayaan yang seragam untuk setiap wilayah seringkali akan menemui hambatan yang bersumber pada keragaman budayanya. Kemudian yang keempat, perubahan budaya.
Dalam arti, setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya. Karena itu, setiap penyuluh perlu untuk terlebih dahulu memperhatikan nilai-nilai budaya lokal seperti hal-hal yang tabu atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sekitar. Kemudian yang kelima, kerjasama dan partisipasi. Yang artinya, dalam pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerja sama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang. Yang kemudian, yang keenam, demokrasi dalam penerapan ilmu. Dalam hal ini, pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. Yang dimaksud demokrasi di sini bukan terbatas pada tawar-menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metode pemberdayaan serta proses pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan oleh masyarakatnya sendiri. Kemudian yang ketujuh, belajar sambil bekerja. Yang artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. Dengan perkataan lain, pemberdayaan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat. Kemudian, pada prinsip yang ketujuh, belajar sambil bekerja. Dalam hal ini, dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. Dengan kata lain, pemberdayaan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pengalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata. Kemudian, prinsip yang kedelapan, penggunaan metode yang sesuai, yang artinya dalam pemberdayaan harus dilakukan dengan penetapan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi, baik dari kondisi lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai-nilai sosial budaya. Ya, oke, teks salah nomor 8. Kemudian pada prinsip yang ke-8, penggunaan metode yang sesuai. Yang artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi sasarannya. Kondisi yang dimaksud ini diantaranya ya lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya. Dengan kata lain, tidak satupun metode yang dapat diterapkan di semua kondisi sasaran dengan efektif dan efisien. Kemudian yang prinsip yang ke-9, yaitu kepemimpinan. Dalam hal ini, penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan atau kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan. Dalam hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan pemberdayaannya. Kemudian prinsip yang ke-10, spesialis yang terlatih. Yang dimaksud dari spesialis yang terlatih ialah penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Penyuluh-penyuluh yang disiapkan untuk menangani kegiatan-kegiatan khusus akan lebih efektif dibanding yang disiapkan untuk melakukan beragam kegiatan, meskipun masih berkaitan dengan kegiatan pertanian. Kemudian, prinsip yang ke-11, segenap keluarga. Yang artinya penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Dalam hal ini terkandung pengertian-pengertian yang pertama, pemberdayaan harus dapat mempengaruhi segenap anggota keluarga. Yang kedua, setiap anggota keluarga memiliki peran atau pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan.
Yang ketiga, pemberdayaan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama. Yang keempat, pemberdayaan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga. Yang kelima, pemberdayaan mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan usaha tani. Kemudian masih dalam prinsip pemberdayaan keluarga, segenap keluarga maksud saya. Kemudian berikutnya, pemberdayaan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda. Kemudian yang ketujuh, pemberdayaan harus mengembangkan kegiatan-kegiatan keluarga, memperkokoh kesatuan keluarga, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, maupun budaya. Kemudian yang kedelapan, mengembangkan pelayanan keluarga terhadap masyarakatnya. Setelah prinsip berdasarkan segenap keluarga, kemudian yang ke-12, kepuasan. Ya, kepuasan dalam pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya. Terakhir, yang ke-12 ialah kepuasan. Dalam hal ini, pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya. Setelah berbicara atau mengulas tentang prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, kali ini saya lanjut ke berbicara mengenai tujuan pemberdayaan masyarakatnya itu sendiri. Pada bagian terdahulu yang pernah dikemukakan bahwa pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau people-centered development. Terkait dengan hal ini, pembangunan apapun, pengertian yang diberikan terhadapnya selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu hidup manusia yang saya maksud, baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial budayanya itu sendiri. Selaras dengan hal itu, dalam pembangunan pertanian, tujuan pemberdayaan diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani atau better farming, perbaikan usaha tani, better business, dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya, better living. Lebih lanjut, berdasarkan World Bank pada tahun 2002, mensyaratkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk terjaminnya pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Yang menyangkut pertama, perbaikan modal finansial. Perbaikan modal finansial berupa perencanaan ekonomi makro dan pengelolaan fiskal. Kemudian yang kedua, perbaikan modal fisik berupa prasarana, bangunan, mesin, dan juga pelabuhan. Kemudian perbaikan modal SDM atau sumber daya manusia berupa perbaikan kesehatan dan pendidikan yang relevan dengan pasar kerja. Kemudian yang keempat, pengembangan modal sosial yang menyangkut keterampilan dan kemampuan masyarakat, kelembagaan, kemitraan, dan norma hubungan sosial yang lain. Kemudian yang kelima, pengelolaan sumber daya alam, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, ya bagi perbaikan kehidupan manusia termasuk air bersih, energi, serat, pengelolaan limbah, stabilitas iklim, dan beragam layanan penunjangnya. Konsep yang tadi saya sebutkan, maka tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan, yang diantaranya perbaikan pendidikan, better education, dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat. Tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup. Kemudian yang kedua, perbaikan aksesibilitas atau better accessibility. Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi atau inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan,
lembaga pemasaran. Kemudian yang ketiga, perbaikan tindakan atau better action. Better action. Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik. Diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik. Kemudian yang keempat, perbaikan kelembagaan atau better institution. Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Selanjutnya yang kelima, perbaikan usaha atau better business. Perbaikan pendidikan atau semangat belajar, perbaikan aksesibilitas kegiatan, dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Kemudian yang keenam, perbaikan pendapatan, better income. Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang ketujuh, perbaikan lingkungan atau better environment. Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan, fiskal, dan sosial. Karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Selanjutnya yang kedelapan, perbaikan kehidupan atau better living. Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, perbaikan masyarakat atau better community. Keadaan kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan fiskal dan sosial yang lebih baik diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Saya rasa sudah cukup pemaparan saya di video kali ini. Saya harap apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri yang memaparkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.